Kali ini Banyu Etnik Channel akan menceritakan keangkeran keris Kyai Condong Campur. Pada suatu ketika kerajaan Majapahit dilanda wabah penyakit atau pagebluk. Banyak kalangan rakyat jelata menjadi korban. Lingkungan istana pun banyak sentono dan abdi dalem yang menjadi korban juga. Penyakit aneh itu tidak diketahui dari mana datangnya, juga dari mana penyebabnya, dari kekuatan apa tiba-tiba mewabah menelan banyak korban jiwa. Dalam babat Demak dikisahkan, mereka yang pagi sakit sorenya meninggal. Begitu juga sebaliknya, sore hari terserang sakit, paginya sudah membujur jadi jisim. Berbagai upaya sudah dilakukan dengan memanggil para tabib dan orang sakti untuk mengungkap penyakit aneh dari sumbernya, tapi tidak ada yang bisa menembus tabir misteri itu. Malah kejadiannya semakin ndrawasi atau menakutkan ya, ndrawasi itu. Hingga permaisuri sang nata pun terkena penyakit. Dari temuan para tabib istana disarankan agar setiap malam gedung Kaputren dijaga oleh orang-orang sakti, termasuk para empu kerajaan saat itu, untuk menjaga permaisuri agar dapat bertahan dan tidak semakin parah karena pengaruh pagebluk yang terornya memuncak pada malam hari. Begitu analisa para tabib istana. Prabu Brawijaya mengutus semua abdi dalem pilihan, juga para empu pusaka kerajaan berjaga secara bergiliran. Setiap malamnya dijadwalkan 2 orang menjaga gedung Kaputren. Dan pada suatu malam Bupati Empu Tumenggung Supodrio dan Tumenggung Supogati kena jadwal piket pada saat itu. Namun secara kebetulan keduanya sakit sehingga mengutus putra mereka. Kebetulan Empu Supo sedang di Mojopahit memperkenalkan istrinya Rosowulan, putri Adipati Tuban, kepada keluarganya. Oleh Tumenggung Supodrio, putranya diminta menggantikan jatah ronda di gedung Kaputren Majapahit. Sedang Tumenggung Supogati mengutus putranya Empu Jigjo. Kedua putra empu kondang di Majapahit itu bertemu di depan regol Kaputren. Empu Supo membawa keris sengkelat dan Empu Jigjo mengenakan keris sabu inten. Sama-sama memiliki lok 13, namun begitu penampilan sabu inten tampak lebih menonjol dan eksotis dan memiliki daya pikat ngedap-ngedapi. Sementara wujud sengkelat sangat sederhana dan prasaja tanpa ada kelebihan gebyar dalam penampilannya. Mereka bercengkrama sebagaimana 2 sahabat lama tidak bertemu, hingga tidak terasa waktu tengah malam tiba. Ketika suasana malam makin sepi dan para abdi dalem banyak yang terlena, Empu Supo masih terjaga. Tiba-tiba dia melihat cahaya kemerahan melesat keluar dari gedung Proboyakso, tempat penyimpanan pusaka kerajaan. Cahaya itu dikenali Empu Supo sebagai perwujudan keris condong campur milik Prabu Brawijaya. Setelah melesat keluar, keris condong campur lantas menebar teluh brojo yang menjadi sumber wabah penyakit selama ini.
Tanpa diduga, keris Sabu Inten melesat keluar dari warangkanya yang masih disengkelit Empu Jigjo yang tertidur pulas. Sabu Inten mengejar keris condong campur, maka terjadilah pertempuran hebat. Namun tidak lama, ternyata kekuatan condong campur jauh mengungguli keampuhan Sabu Inten. Keris milik Empu Jigjo lantas kembali ke warangkanya dengan sejumlah cacat pada 2 luk di ujung, atau patah ya mungkin. Melihat kejadian itu, Empu Supo melepas Kiai Sengkelat dari warangkanya. Sengkelat langsung melesat mengejar condong campur. Terjadilah pertempuran hebat. Kedua keris pusaka itu saling tikam, suaranya terdentam bagai pukulan pandai di Besalen. Tapi condong campur bukan lawan yang tangguh untuk Sengkelat. Keris itu lantas melarikan diri dan kembali ke Gandaga Gedung Pusaka. Pasca kejadian itu, wabah penyakit yang melanda Majapahit hilang. Bahkan sang permaisuri sembuh dari sakitnya. Setelah mengetahui hilangnya wabah dan kesembuhan permaisuri, bertepatan dengan jadwal piket Empu Supo dan Empu Jigjo, keduanya lantas diberi hadiah oleh raja. Keduanya pulang ke rumah masing-masing. Demikian cerita kehebatan keris condong campur dan keris Kiai Sengkelat. Jangan lupa like, komen, subscribe di Banyu Ethnic Channel agar kita bisa eksis terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.